Haleluya. Saat pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara Sidang Jemaat Tuhan GPDI Philadelphia yang terkasih. Baiklah Bapak Ibu, setelah panjenengan mempersembahkan pujian syukur, pujian penyembahan, pujian sukacita kepada Tuhan Yesus, maka sekarang tiba waktunya panjenengan akan mendengarkan dan menerima firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita tahu bahwa sampai sekarang pandemi ini belum berakhir. Dan kita melihat pada umumnya di mana-mana termasuk kita merasa tidak nyaman. Di mana setiap hari kita mendengar berita yang tidak menyenangkan. Yang ketika kita dengar adalah di mana-mana banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang meninggal dunia, bahkan yang kita dengar setiap hari ambulan mondar-mandir dan disertai dengan bunyi sirena. Dan saudara, hal tersebut ya membuat kita manusia jadi takut dan khawatir adanya. Nah, marilah pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan berita sukacita, yaitu firman Tuhan. Monggo Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 31. Kita akan bersama-sama membaca ayat 1, 2, dan 3. Monggo penyan simak dan saya akan membacakan ayat tersebut. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 2, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Demikianlah Tuhan, berita firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan buat kita semua. Di mana di dalam ayat yang pertama Tuhan telah menyatakan diri kepada bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi. Apa yang Tuhan katakan? Allah menyatakan diri ya kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Itulah pernyataan Allah kepada bangsa yang sangat dikasihi. Di mana Allah membuktikan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bahwa
betul-betul Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Selain Allah menyatakan demikian, juga Dia mengatakan, dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah pernyataan Allah yang kedua, di mana Tuhan mengatakan bahwa engkau bangsa Israel, engkau akan menjadi umatku. Nah, luar biasa Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan penjenengan, Dia yang sudah menyatakan bahwa kita adalah umat yang sangat dikasihi. Monggo, sekarang saatnya yang paling tepat, hendaknya kita akan menyambut dan meresponi kehadiran firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sambutlah Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, dalam setiap kehidupan pribadi. Bapak Ibu, saya mengingat pengalaman Raja Daud yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-6. Di mana respon Daud terhadap Tuhan, maka dia mengangkat satu kalimat bahwa Tuhan adalah gembalaku yang sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengkaji kembali dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, kita bisa menyimpulkan bagaimana peran dan kiprahnya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik terhadap kita semua, khususnya sebagai umat yang sangat dikasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah wujud kasih Allah kepada kita semuanya. Sambutlah Yesus sebagai gembala yang baik dalam setiap kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kita semuanya. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita ini adalah menjadi orang yang sangat dikasihi. Maka saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab dengan kita. Ya. Wujud dan bukti tanggung jawab Tuhan terhadap kita, yaitu Dia memelihara kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Mazmur yang tidak asing dalam kehidupan kita, yaitu Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara jujur, rasa takut, rasa khawatir itu tentu ada, ya, tentu ada.
Tapi puji Tuhan, Allah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan saudara, Allah memberikan solusi kepada kita semua. Manakala kalau ada rasa khawatir, rasa takut itu datang menghantui saya dan panjenengan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Solusi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara saya dan panjenengan. Dan yang berikutnya, satu hal yang sangat melegakan hati. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya kita orang benar itu goyah. Tidak akan dibiarkan kita selamanya. Ketika kita takut, kita khawatir, Allah segera akan menolong saya dan saudara. Sehingga rasa khawatir, rasa takut itu akan hilang. Saudara sekalian, tidak dibiarkan oleh Tuhan orang benar itu goyah selamanya. Mari Bapak Ibu, kita garis bawahi solusi yang Tuhan beri. Saudara sekalian yang terdalam Tuhan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat di pasal yang lain dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 116 ayat yang ke-6. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada orang yang dikasih. Saya akan bacakan Mazmur 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu paham, Tuhan tidak hanya memelihara orang-orang yang hebat, tetapi Tuhan memelihara saya dan panjenengan, orang-orang sederhana. Bapak Ibu, ya, tidak bisa dipungkiri, di mana orang sekarang ini sedang berjuang agar terluput dari segala bahaya maut. Saudara sekalian, tapi pada pagi hari ini kita katakan puji Tuhan, ya, karena Tuhan memberitahu kepada kita semuanya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dibuktikan bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Maka dalam Yeremia pasal 31 ayat yang kedua dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Saudara sekalian, itulah firman yang disampaikan kepada bangsa yang dikasih. Dikatakan bangsa Israel mendapatkan kasih karunia ketika berada di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang hal-hal yang tidak enak. Itulah bangsa Israel mendapatkan satu hal yang istimewa, kasih karunia daripada Allah. Bangsa Israel yang pada waktu itu dia sedang mencari ketenangan bagi dirinya. Allah mengenal. Disitulah Allah mengatakan bahwa bangsa ini mendapat
kasih karunia daripada Tuhan. Itulah saudara sekalian wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang-orang yang dikasih. Dan yang selanjutnya, ayat yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan bukan hanya menampakkan diri tok, tetapi ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan puji Tuhan. Inilah Tuhan Allah kita. Kasih Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan mengatakan, ya, aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ada kelanjutannya. Kasih Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Meskipun sekarang ini kita diizinkan Tuhan berada dalam satu masa yang seperti ini. Tapi satu hal, monggo Bapak Ibu, yang harus kita pahami, kita punya Tuhan Allah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia tetap mengasihi saya dan saudara, melanjutkan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya buat saya dan saudara. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan pada saat ini. Kita tahu dan paham, kita punya Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Nya itu iya dan amin adanya. Mari pada saat pagi hari ini, patutlah kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena Allah yang tetap mengasihi saya dan panjenengan. Dan kasih itu akan berlangsung, berlaku besok dan seterusnya. Puji Tuhan. Inilah berita sukacita yang sudah dapat kita dengar, kita terima bersama-sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan berita sukacita daripada Allah, saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus, atas kasih Tuhan yang begitu istimewa dalam kehidupan saya dan panjenengan. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus saya mohon kepada Bapak Ibu, di mana sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kembali kita datang menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kita berkenan untuk terima tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu sekarang duduk diri, pejamkan mata, dan kita akan bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Allah yang mengasihi kami, dengan hati yang limpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik, di mana Engkau mengasihi kami, dan yang kami tahu firman-Mu yang iya dan amin. Kasih Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini, tapi kasih-Mu akan terus berlangsung dalam kehidupan kami, akan berlanjut untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah sambut firman Allah dengan penuh sukacita. Firman yang menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini saya mau berdoa
untuk semua anggota jemaat GBDI Philadelphia Ampel. Kiranya sekarang ini Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang sedang beribadah kepada Allah. Kiranya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu akan terus mengalir dan mengalir bagaikan sungai kepada semua anggota jemaat GBDI Ampel, mulai dari anak-anak yang masih kecil sampai yang sudah lanjut usia, bahkan semua aspek kehidupan mereka. Kami percaya mereka adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka mereka semua selalu akan ada di dalam kemurahan kasih. Kami percayakan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Hamba mohon, jikalau ada di antara anggota jemaat yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, kiranya tangan Tuhan hadir menjamah mereka yang sakit, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang sekarang mungkin sedang lemah, takut, khawatir, gundah gulana, resah, bahkan tawar hati, Tuhan, mari Engkau hadir memberikan kekuatan buat mereka semuanya yang sekarang sedang mengalami kesulitan perekonomian keluarga. Mari Tuhan, yang kami tahu hanya Engkaulah satunya Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada umat-Mu. Maka kami menyerahkan seluruh kehidupan anggota jemaat ke dalam tangan kemurahan Allah. Kiranya Tuhan, Engkau menjagai kami semua, melindungi kami semua. Kami dibungkus dengan kuasa-Mu, terhindar dari segala sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana alam tidak akan menimpa kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, maka kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan kepada Engkau, Tuhan Bapa dalam surga. Demikian pada saat ini, sebentar kami akan bersama-sama menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau kuduskan kami, supaya kami semua boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, marilah pada saat pagi hari ini tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk terima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita akan bersama-sama mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Bapak Ibu, sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, kita mengingat betapa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Allah dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah diperbuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, sepanjang kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah Dia mengenal yang namanya dosa, tapi dijadikan dosa karena perbuatan saya dan saudara. Tuhan mau
supaya kehidupan kita ini dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama siap untuk terima tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, marilah kita akan bersama-sama mendengar apa perkataan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Marilah Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama kita terima, kita makan tubuh Kristus dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami semua memanjatkan pujian syukur Tuhan atas pengorbananmu yang begitu rupa untuk kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama memegang dan mengangkat darah Kristus di tangan kanan kita. Masih konsentrasi dengan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Apa yang kita pegang ini adalah darah yang kudus. Tanpa pengorbanan Tuhan kita binasa. Tapi karena Tuhan yang rela menderita mati di kayu salib, darah yang tertumpah, tubuh yang hancur, memberikan penebusan buat kita semuanya. Kita masih berkonsentrasi dengan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu tenang dan akan mendengarkan apa kata Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama kita sambut. Kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Setelah saya dan penyan terima tubuh dan darah Kristus, mari kita semua mengangkat hati, mengangkat tangan, mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan. Tidak ada kata lain yang dapat kami haturkan kepadamu Tuhan, selain kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Tanpa Tuhan menderita, kami binasa, kami tidak akan mendapatkan pengampunan. Tapi oleh karena pengorbananmu, semua dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami sudah Engkau tebus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah sambut dan kami terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa penutup, saya sampaikan kepada panjenengan, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, marilah untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan kembali datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Allah yang sangat baik bagi kami, tak henti-hentinya ucapan syukur yang selalu kami panjatkan, di mana Allah yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik. Kami berterima kasih karena kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas pemerintahan kami, di mana sekarang ini, di mana-mana manusia dengan sedang dilanda dengan berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan Engkau tolong saudara-saudari kami yang sekarang sedang dalam perawatan, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan mereka. Berikan kepada orang-orang yang menangani, yang mendampingi, bahkan rumah sakit, dokter, perawat yang menangani, semuanya Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan. Demikian saat ini kami berdoa, pemerintahan kami Indonesia, mulai dari tingkat atas sampai yang ada di bawah, kiranya Tuhan tolong supaya pemerintahan Indonesia ini betul-betul dipulihkan seperti apa yang menjadi kerinduan kami bersama. Kami menyerahkan kepada Engkau. Tolonglah Bapak memimpin kami, Bapak Presiden, bahkan semua staf kepresidenan, bahkan sampai DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, sampai RT RW. Tuhan tolong agar semua mereka dapat menjalankan tugas dengan takut dan gentar akan Allah. Berikan kemampuan semuanya ya Tuhan. Kami sebagai warga masyarakat, Tuhan tolonglah kami semua supaya kami tetap bisa terus berjaga untuk menjalani kehidupan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengar semua doa-doa yang sudah kami panjatkan. Semua ini kami pinta dan kami beralaskan dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.